Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan menyelesaikan dari kitab Mutamimah al-Ajurumiyah fi ilmil Arabiyyah, karya dari Al-Alamah Syamsuddin Muhammad ibnu Muhammad Ar-Ru'aini Al-Maliki, ya, yang mana beliau ini lebih terkenal dengan Al-Hattab, ya. Ini seorang ulama besar, ya, di dalam ilmu bahasa Arab. Di pertemuan terakhir ini tersisa dua bab, ya. Pertama bab adat dan terakhir adalah bab wakaf, ya. Tentang bab wakaf tidak perlu untuk kita lebih istilahnya menekankan, tapi adat ini kita akan menekankan, ya. Karena adat ini termasuk pembahasan yang jarang didapati di kitab-kitab bahasa Arab di tingkat dasar, ya. Ya, kebanyakan dibahas di kitab tingkat lanjutan, seperti misalnya dalam kitab Alfiyah, itu dibahas, itu sudah 2/3 akhir, ya. Pada pembahasan 2/3 dari akhir kitab itu baru dibahas, kira-kira segitu. Artinya sudah masuk 2/3, baru setelah itu adat dibahas. Nah, ini ada dalam Alfiyah. Juga ini ada dibahas pula dalam kitab Mutamimah ini. Dan paham tentang pembahasan adat ini dalam kitab Mutamimah ini akan mudah untuk memahami dalam kitab Al-Ajurumiyah, dalam kitab Alfiyah. Diterangkan di sini bab yang membahas tentang seputar masalah bilangan, ya. Adat itu adalah bilangan, ya. Nah, biasanya kalau adat itu berkait pula dengan ma'dud, atau yang dibilang gitu, atau yang dihitung dengannya. I'lam ana alfadul adadi ala salasati aksamin. Ketahuilah bahasanya lafaz-lafaz adat ini terdiri atas 3 bagian, ya. Bagian yang pertama itu yang alal qiyas. Kemudian bagian yang kedua itu adalah yang bertentangan dengan qiyas. Dan bagian yang ketiga adalah bagian yang dirinci padanya, ada rincian. Artinya bisa berlaku 2 keadaan, bisa berlaku qiyas, dan kapan itu kemudian sesuai dengan qiyas, dan kapan bertentangan dengan qiyas. Yang dimaksud dengan sesuai dengan qiyas itu kalau adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Adatnya muannas, maka ma'dudnya juga muannas. Nah, ya. Yang pertama, al-awwal ma yajri 'alal qiyas. Jadi yang pertama itu yang lafaz yang mengikuti aturan dari qiyas. Ini sama. Di sini diterangkan fayudzakkaru ma'al mudzakkar wa yu'annasu ma'al muannas. Wa huwa al-wahid wal isnani. Ya. Dimudzakarkan, ya, adatnya itu bersama dengan mudzakkar. Artinya adatnya akan dimudzakarkan bersama dengan ma'dud yang mudzakkar, dan dimuannaskan adatnya bersamaan dengan ma'dud yang muannas. Diterangkan di sini yang pertama bahwa al-wahid wal isnani, ya, yaitu bilangan 1 dan 2, ya, bilangan 1 dan 2.
Naam. Ya. Dan ini al-wahid ini tidak dimasukkan di dalam wayan fa'il ya. Ya, nanti ada aturan tersendiri kaitannya dengan wazan fa'il yang berlaku untuk bilangan 3 ke atasnya. Al-wahid itu enggak. Ya. Karena satunya itu nanti adalah pembahasannya ahad gitu loh. Ya, ini disendirikan. Kemudian yang kedua, wa makana ala sigoti fa'ilin taqulu fil mudzakkar ya, wahidun wasnani wa isnani wasalis ya, wasanin ya fan wasanin wasalisun ila asyir ya. Dan yang kedua itu yang berada di atas wayan atau di atas sigoh fa'il ya, di atas bentuk wayan fa'il ya. Kamu bisa mengatakan untuk mudzakarnya itu wahid wasnani wasanin wasalisun ila asyirun atau ila asyirin gitu. Dibaca ila asyirin ya, sesuai dengan konteks bahasanya di sini ya. Walaupun asyir di situ itu sebenarnya hikayah penyebutan, artinya lafadz asyir gitu. Naam. Ya, juga fil mu'anas nanti kalau ma'dudnya mu'anas adalah wahidatun wasnatani wasintani atau ausintani wasaniyatun wasalisatun ila asyiratun au ila asyiratin. Ini mudah, masih awal, nanti kita akan bahas tentang masalah ini kalau sudah ada tarkibnya ya. Wa idza atau wa kadza idza rukibat ma'al asrati ya. Ini kadang ada yang ma'al asrati ini mau dibaca dengan disukun, bahkan sebagian ada yang membaca asiroh dengan kasroh ya. Itu tidak ada masalah ya. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula apabila ditarkib dengan bersamaan lafadz asroh ya, yaitu 10 atau au ghairiha. Nah, ghairiha di situ bisa isrun was kemudian salasun arbaun dan yang selanjutnya ya. Naam. Ila anaka ta'ti bi ahada wa ihda wa hadi wa hadiyatin. Hanya saja ya, engkau mesti mendatangkan dengan ahada kalau kemudian ditarkib dengan asrah tersebut. Ahada atau ihda atau hadi atau wahadiyatin ya, itu mesti didatangkan dengan itu kalau terkait dengan asroh. Berbeda kalau tanpa ditarkib itu nanti hadi itu atau di situ ahad ya, ahada itu cukup dengan wahidun ya, cukup dengan wahidun. Naam. Dan kita tahu kalau pada bilangan seperti itu ya, atau pada perhitungan seperti itu kan sebenarnya nanti ada yang ma'dudnya diletakkan di belakang atau kemudian ma'dudnya tidak disebutkan gitu ya. Seperti misalnya indi ya, contoh misalnya indi al-maqamatu atasi'ah wa tis'una ya. Ya. Indil maqamatu atasi'atu wa tis'una ya, saya punya tempat atau rumah ya yang jumlahnya 29 atau ke-29 gitu loh.
Misalnya seperti itu. Nah, jadi madudnya itu tidak diletakkan di belakang karena dia menjadi yang diterangkan dengan madud tersebut. Ya. Diterangkan dengan adat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nanti akan dibahas masalah tersebut. Kita tidak membahas langsung dari i'rabnya, tetapi kita ingin membahas sesuai urutan yang ada dalam kitab ini supaya nanti kita punya bangunan di dalam memahami perkara ini. Beliau kemudian mengatakan fil mudzakkar ahada asyara wasna asyara wahadi atau wahadiya asyara wasani aw wasaniya asyara wasalisa asyara ila tasi'a asyara. Kenapa di situ dibaca fathah semua? Di situ ada pembahasan, ya, kebanyakan fathah yang tidak cuma dihilangkan huruf nun itu adalah isna, ya, isna asyara. Maka di sini harus dibahas tentang masalah adatnya dulu. Adatnya. Pada ahada asyara itu keduanya mabni gitu. Mabni fathah. Ya. Atau mabni di atas sakal fathah. Sementara kalau masna asyara itu dia lafadz yang pertama, bagian yang pertama yaitu isna dengan dihilangkan huruf nunnya karena dia musana, atau maksudnya adalah mulhaq bil musana, bukan musana, ya. Ini dia mu'rab. Sementara asyara itu mabni. Adapun kalau hadiah itu bisa dua itu. Hadiah itu dia bisa artinya dia bisa menjadi mu'rab. Nah, kalau mu'rab kan tergantung nanti dari amilnya kan, atau dia kedudukannya sebagai apa gitu loh. Sementara asyaranya itu mabni gitu loh. Sebenarnya hadi di situ bisa mabni dan bisa pula mu'rab. Ya. Dan kalau hadi dia mu'rabnya mu'rab mangkus gitu loh. Ya, mu'rabnya dia mu'rab mangkus. Sehingga kalau mu'rab mangkus itu kalau dia marfu majrur itu dengan muqaddarah, dia dengan ditakdir, ya. Tetapi kalau mansub dia dengan fathah dhahirah, ya, naam. Tapi kalau dia misalnya mabni hadiah di sini, ya dia dimabnikan di atas fathah. Karena memang mabninya di sini di atas sakal fathah, ya. Ya. Kemudian pada tsani asyara juga demikian, keduanya itu mabni. Bisa pula tsaniya di situ dia sebagai mu'rab. Adapun salisa asyara sampai kemudian tasi asyara itu keduanya mabni semua. Berarti di situ yang mu'rab itu cuma satu, yaitu, ya, wasna itu yang mu'rab. Sementara hadi dan tsani itu dia bisa mu'rab bisa mabni gitu.
Dia bisa mu'rab, bisa mabni. Dan kenapa ini mabni gitu loh? Ada pembahasan kenapa mabni dari bagian pertama, seperti ahada, kemudian hadi, kemudian sani, kemudian salisa, kemudian ya sampai pada tasya. Itu kenapa mabni? Itu dijelaskan oleh para ulama, ada dua hal ya. Untuk dikatakan mabni ada dua hal. Yang pertama, bagian kedua berarti kan asar sama asaroh itu menyimpan makna wawu gitu loh, sehingga dimabnikan. Dia menyimpan makna wawu ya. Karena hakikatnya seperti hadi asaro itu kan hadi wa asaro, menyimpan makna wawu, sehingga dimabnikan demikian ya. Yang dimaksud wawu di situ wawu atof. Makanya pada bilangan yang di atasnya seperti isruna itu ada wawu atof. Ahadun wa isruna, nah, itu kan mu'rab ya. Ahadun itu mu'rab, isruna juga mu'rab. Dia masuk pada kategori mulhaq bil jamak mudzakkar salim. Dia dikategorikan pada jamak mudzakkar salim ya. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bagian kedua yaitu pada lafaz asyar ataupun asyarah itu dibandingkan dengan bagian ke satu, itu sifatnya menempati taknis gitu loh. Dia bersifat menempati taknis. Yang kita tahu taknis itu kan sebenarnya sifatnya mungfasol ataupun bil infisol, terpisah ya. Makanya ada pembahasan namanya taknis as-sakinah, yang itu memang yuqadar bil infisol, ditakdirkan terpisah. Karena taknis as-sakinah itu sebenarnya mentaknis apanya gitu, mentaknis fa'ilnya gitu loh, bukan mentaknis fi'ilnya gitu loh. Karena fi'il itu ndak ada pembahasan fi'il kok kemudian mudzakkar sama muannas, itu ndak. Tapi yang ditaknis itu fa'ilnya. Juga pada tak yang marbutoh itu kan sebenarnya taknis juga, tak yang menjadikan memperempuankan. Nah, artinya dari muslim, misalnya dari muslim itu kan mudzakkar, menjadi muslimah itu ada tak marbutoh, ya ini menjadikan perempuan. Ya ini yuqadar bil infisal, ditakdir dia terpisah. Kalau di sini kedudukan dari bagian yang kedua yaitu lafaz asyar dan asyarah itu dia adalah kedudukannya taknis. Ya. Karena dia menempati taknis ya, sehingga di fathah ya, sehingga dia di fathah. Ini alasan di fathah, dimabnikan fathah itu karena dia menempati kedudukan taknis ya. Nah, itu mabninya karena itu. Sedangkan pada bagian yang pertama ya, ini untuk bagian yang pertama itu kan tadi sudah dibahas ya. Bahasanya pada bagian yang pertama itu dia ada yang mabni, ada pula yang mu'rab kan ya. Sedangkan pada bagian pertama itu kan ada yang mu'rab, seperti isnata ya, isna atau isna, kemudian isnata, kemudian hadi, kemudian sani.
Nah kalau yang mu'rab seperti ini, khusus mu'rab ini, lafadz yang kedua yaitu asyara dan asyarah itu menempati nun tanwin atau nun iwat tanwin pada musanna dan jamak. Ya. Jadi dia menempati nun tanwin. Nun tanwin itu maksudnya adalah nun sukun pada tanwin, tanwin tankir. Seperti muslimatun itu kan ada, atau rojulun itu kan ada sukun apa dan domatain gitu. Domatain kan ada intinya di situ terakhir ada nun sukun gitu. Atau nun iwat tanwin gitu loh. Nun sebagai ganti dari tanwin, seperti pada apa musanna. Musanna itu kan misalnya rojulun, nunnya itu diganti menjadi rojulani kan itu. Nun yang dikasor itu rojulani, itu iwat dari tanwin pada rojulun. Ya, itu pada musanna. Dan juga nun iwat dari tanwin ini juga bisa berlaku pada jamak gitu. Pada jamak. Ya, walaupun dalam kaitannya adat di sini tidak ada pembahasannya gitu loh. Karena yang dibahas di sini kan cuma dua, yaitu isna dan isnata kan. Artinya isna itu dari isnani, isnata itu dari isnatani kan gitu. Dari isnatani. Nah, ini kan musanna. Musanna. Naam. Jadi karena bagian yang kedua yaitu asar dan asaroh itu dia menempati tanwin atau menempati apa istilah? Menempati nun tanwin atau nun iwat tanwin. Ya. Maka itu tidak mungkin kemudian pada bagian yang pertama itu dimabnikan gitu loh. Dia mesti mu'rab. Ya, dia mesti mu'rab. Ya. Karena yang sebelum nun, kita tahu yang sebelum nun itu mesti dia mu'rab. Ya, sebelum nun sebagai ganti dari tanwin itu dia mu'rab dan tidak bisa mabni gitu loh. Itu alasannya. Nah, ini perlu untuk ditekankan ya, supaya kita tahu kenapa kok di situ kok dibacanya seperti itu gitu loh. Karena kalau ditinjau dari si irobinya itu agak membingungkan gitu. Ini babnya masuk di mana? Karena memang dia adalah mabni gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun nanti i'rabnya ya kalau dia mabni tapi pada jabatan i'rab ya berarti mahal nanti. Ada pembahasan seputar masalah mahal. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Cukup jelas sampai sini ya. Ya. Kemudian wafil mu'anas, pada mu'anas itu ihda asyarota wasnata asyarota atau ihda asrota. Ihda asrota ya, wasnata asrota wahadiyata asrota wasaniyata asrota wasalisata asrota ila tis'ata asrota. Naam. Ya. Dari pembahasan hitungan ataupun bilangan itu kan sebenarnya yang mu'rab cuma satu gitu loh. Yang pasti mu'rab itu cuma satu, yaitu pada lafadz isna, isnani menjadi isna asyarah ya, dan isnata ya, asyarah, asyarah ya, isnata asyarah. Kan pada pembahasan itu. Ya. Adapun yang selainnya kan mabni semua. Ya, semua mabni.
Dan tentang lafadz di situ kan dibaca asrota, itu ada yang baca asirota, ya, di kasroh, sehingga bisa disukun, bisa pula di kasroh. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang makdudnya gitu loh, itu sesuai dengan bilangan ini, sesuai dengan adat ini, ya, adat ini. Ini kaitannya mudzakkar ya, kemudian sama muannas. Ya. Naam. Sehingga kalau sebagai contoh misalnya ahada asyara, ya, ahada asyara gula, atau ihda asyarata jariyatan, ya, itu seperti itu, ya, seperti itu. Jadi cara apa istilahnya, cara istilahnya menyebutkan makdudnya itu mudah gitu loh, ya, cara menyebutkan makdudnya. Ada beberapa contoh di dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Kawakib itu diterangkan ahada asyara rajulan, dan indi isna asyara rajulan. Naam. Bahkan juga ini indi salisa asyara gulaman. Jadi jumlah 13 pun kan sebenarnya salis itu kan di atas wayan fa'il, itu kan bilangan ke gitu loh, kesekian. Tetapi dalam bahasa Arab itu kadang maknanya bukan ke-13 tapi 13. Makanya diterangkan indi salisa asyara gulaman. Saya punya 13 pelayan. Naam. Nah, seperti itu ya, berlaku. Kemudian kita lanjutkan lebih lagi, ya, ini insya Allah mudah itu. Jadi itu yang sesuai dengan kias, ya. Nah, kemudian diberikan beberapa contoh di sini ya, pada halaman selanjutnya itu takulu ahad wasnani wa isruna wal hadi wal isruna wasani wal isruna ila tasi'i wa tis'ina, ya. Kalau pada contoh di depan itu sudah disinggung, yaitu inti ahadun, untuk ahadun ya, inti ahadun wa isruna gulaman. Dan ini juga sama pada apa, wasnani. Itu juga bisa kita contohkan inti isnani wa isruna gulaman. Kalau ini mu'rab semua, ya, mu'rab semua. Dan di situ ada wawu ataf kan. Beda dengan asar gitu. Ini kekhususan. Kalau asar itu asyara dan asyarah, ya, asrah, ya, atau asrota itu kekhususan. Di mana ya di situ tidak disebutkan wawu atofnya, karena wawu atofnya cukup kemudian diwakili dengan apa? Dengan mabninya pada bagian yang kedua pada lafaz tersebut, ya, cukup diwakili dengannya, ya. Atau sudah terkandung makna wawu atof pada bagian yang kedua dari mabninya, ya. Naam.
Nah, ini pada contoh ahadun wa isruna wasnani wa isruna gulaman itu makdudnya di belakang gitu loh. Tapi kalau yang di atas wayan al-fa'il itu kan di situ pakai alif lam ya, alif al-hadi wasani ya, ilatasi kan gitu. Kemudian baru digandengkan di situ dengan isruna, tentunya wa salasuna juga kan, wal arbauna sampai ila tis'ina. Maka kalau untuk yang seperti ini tidak kemudian seperti pada ahadun wa isruna yang mana ditambahkan padanya itu tamziznya gitu. Kalau ini jumlahnya sering diterangkan oleh para ulama, misalnya indil maqamah, aku punya rumah, atasiatu wa tis'una misalnya. Seperti itu. Demikian pula pada yang istilahnya yang mudzakkar, ya tadi yang mudzakkar sudah muannas wa ihda wa isruna wasnatani wa isruna itu kan pada muannas. Itu juga hukumnya sama dengan pada bagian mudzakkar. Pada lafaz ahadun wa isruna wasnani wa isruna. Sehingga di sini perlu untuk dilihat yang diwakili dengan bilangan itu mu'anas atau mudzakkar. Ya kalau maqamah misalnya indi al maqamatu gitu loh. Al maqamatu itu kan dia mu'anas. Berarti di situ masuk pada itu al hadiyatu wal isruna misalnya. Atau wasaniyatu wal isruna. Naam. Dia di atas wayan fa'il itu harus sama antara makdud dengan adatnya harus sama dengan makdudnya. Di atas wayan fa'il. Cukup jelas, ndak sulit masalah ini. Wasani yang kedua mayajri ala aksil qiyas, yaitu bilangan yang berlaku bertentangan dengan qiyas, kebalikan daripada qiyas. Ya. Fayu'annasu ma'al mudzakkar wa yudzakaru ma'al mu'annas. Maka adatnya dimu'anaskan bersamaan dengan mudzakkar yang ma'dud, yang dibilang, dan dimudzakarkan adatnya bersamaan dengan ma'dud yang mu'annas. Wa huwa as-salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. Jadi bilangan 3 sampai 9. Ya. Arba'atu, khamsatu. Ya. Itu semua sampai pada tis'atu itu berlakunya adalah ala aksil qiyas, ya, bertentangan dengan qiyas. Ya, sawaun ufridat, ya, au ruqibat ma'al asrah, sama saja dia itu disendirikan. Artinya ufrida disendirikan tuh nggak ditarkib gitu loh. 3 gitu. Beda kalau 13 itu kan ditarkib dengan 10 gitu loh. 23 ditarkib dengan 20. Nah, seperti itu maksudnya ufridat itu. Seperti salah satu rijalin. Nah, ini tidak ada pertanyaan, ini bukan mabni ya, dia mu'rab ya. Ya.
dia mu'rab. Adapun kedudukannya dia, yaitu kedudukan 6 bilangan itu dia sebagai mudhaf. Sementara ma'dudnya mudhafun ilaih bil jam'i, dalam bentuk jamak. Dan untuk bisa mengetahui bentuk itu tuh bertentangan dengan kias itu ala mufradihi ya, didasarkan pada mufradnya gitu. Ingat, bukan pada jamaknya. Makanya misalnya dikatakan salasu layalin, 3 malam, itu karena layalin itu dia jamak dari lailah, lailatun, kan dia mu'anas ya. Maka perlu untuk diperhatikan seperti ini agar supaya seorang dia tidak bingung ya. Nah, salah satu rijalin di sini itu dia rojul, itu dia mudzakkar, maka adatnya itu mesti mu'anas. Salasu niswatin ya, niswatin dia jamak dari mar'ah ya. Mufradnya mar'ah, beda banget itu, jauh gitu loh. Dari sisi taksirnya, jamak taksirnya itu jauh ya. Biasanya kalau taksir itu hurufnya masih nampak gitu loh. Seperti misalnya Rasul menjadi, itu kan masih roknya ada, sinnya ada, lamnya masih ada. Tapi kok mar'atun menjadi nisaun kan agak jauh gitu. Tapi ini termasuk jamak taksir. Dia termasuk jamak taksir. Bukan niswah ya, bukan nisa, tapi niswah tuh. Salasu niswatin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alayalin basama niyata ayyamin husu, yaitu 7 malam. Ini dia mansub ya, mudhaf ya. Adatnya sebagai adatnya itu dia ndorf ya, dia sebagai mudhaf. Layani 7 malam. Wasama niyata ayamin, atau 8 hari. Nah, ini pada ayamin di situ, layalin di situ dia apa? Mu'anas. Makanya adatnya sab'ah, bukan sab'atu, bukan sab'ata. Ya. Sementara ayamin di situ kan mufradnya adalah yaum. Itu mudzakkar kan? Berarti adatnya adalah mu'anas. Naam. Husuma di situ sebagai apa? Husuma di situ sebagai hal ya. Dari dhamir ya. Dari dhamir yang fi mahal nasab maf'ul, dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasakhkharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan menjalankan angin ya sama 7 malam atau 8 hari. Ini halnya terus menerus ya, halnya terus menerus, dalam keadaan terus menerus. Makanya itu hal dari dhamir tadi, dhamir yang berkedudukan dia fi mahal nasab ya, dari maf'ul bih ya. Naam, ini yang bertentangan dengan qiyas. Jadi bilangan 3 sampai 9.
Dan perlu dibahas ya, nanti ada lafadz-lafadz itu yang kadang dia bisa dipakai mu'anas, bisa dipakai mudzakkar. Hukumnya boleh dipakai mu'anas, boleh dipakai mudzakkar. Nah, ini harus diperhatikan ya. Dan ada pula lafadznya itu mu'anas tetapi hakikatnya mudzakkar. Maka kalau antara seperti itu lebih didahulukan lafadz atau sebenarnya hakikat, lebih didahulukan hakikatnya. Seperti contoh misalnya Fatimatu, kok Fatimatu, Hamzatu, Hamzah. Ya, tentu di sini Hamzatu di situ dia kan dengan tak marbutoh, tapi hakikatnya itu nama orang. Namun kalau dimaksudkan dengannya adalah jenis dari macan atau dari harimau, nanti pembahasannya beda lagi. Wah kata. Kemudian aurukibat ma'al asrah ya. Atau kalau kemudian ditarkib ya, disusun bersamaan dengan asrah. Ya. Ya. Contohnya misalnya salah sata asyar, arba'ata asyar, ila tis'ata asyara rajulan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah lafadz bilangan 3 sampai 9-nya. Bukan lafadz asyarnya. Karena lafadz asyarnya itu ada aturan tersendiri nanti. Ya. Itu ada aturan tersendiri. Kalau dilihat seolah-olah misalnya salah sata asyara. Oh, di situ berarti ala aksil kias gitu loh. Salasah itu dia mu'anas, asaronya mudzakkar. Kan seperti itu. Nah, ini bukan itu pembahasan kita ya. Di bab ini atau di bagian ini pembahasannya itu kaitannya adalah yang bertentangan dengan kias. Bertentangan kias dan bukan pembahasan lafadz asyar. Karena penjabaran lafadz asyar itu nanti ada sendiri. Karena asyar itu dia lafadz asyar itu sifatnya dia juga termasuk bilangan gitu loh. Sebagaimana salasah itu juga bilangan kan. Ya. Sehingga supaya tidak bingung yang menjadi fokus di situ gitu loh. Karena babnya kita di bawah pembahasan yang kedua, di mana asyar itu nanti ada rincian, ada yang sesuai dengan kias dan ada yang tidak sesuai dengan kias, jangan dibahas di sini. Tapi pembahasan kita itu pada lafadz mayajri ala aksil kias saja. Ya, pada titik selain daripada asyar gitu. Ya. Berarti kalau misalnya salah sata asyara itu mesti makdudnya mesti dia mudzakkar, karena adatnya yaitu salasah itu dia adalah salah sata, itu dia adalah mu'anas. Berarti salah sata asyara rajulan. Ya, dia rajulan sebagai tamyiz, makdudnya sebagai tamyiz. Ya. Kemudian wa arba'ata asyara. Dan kita nggak perlu membahas tentang tadi ya. Ini semua kan mabni. Kalau yang di sini itu salah satu asyara arba'ata asyara ila tis'ata asyara rajulan, itu kan dia mabni. Tapi kalau yang rajulannya makdudnya itu dia jelas ya. Dia adalah mu'rab. Adapun kalau kemudian makdudnya itu yang dibilang itu mu'anas, ya pembilangnya untuk bilangan 3 sampai 9 itu mesti mudzakkar, salasa asyrota wa arba'a asyrota ila tis'a asyrota imro'atan.
ya, imro'atan. Naam. Cukup jelas. Ya. Au rukibat ma'al isrina wa ma ba'dahu nahwu salasun wa isruna rajulan. Atau apabila dia itu, yaitu apabila ini itu ditarkib, yaitu bilangan 3 sampai 9 ditarkib bersamaan dengan isrin dan yang setelahnya. Setelah isrin itu ya salatin, arba'in, khomsin, ya sitin, sabain, ya sampai kepada apa tis'in. Contoh salah satun wa isruna rojulan. Nah, salah satun wa isruna rojulan kalau sudah masuk pada bilangan di atas ini dia mu'rab ya. Dia mu'rab. Tapi kalau sebelumnya itu enggak mu'rab gitu loh. Ya. Karena memang wawu apa istilahnya, wawu atofnya pada asaroh itu, itulah yang menjadikan nanti mabni gitu, yang mengharuskan dia mabni. Atau kalau ia mengharuskan dia adalah mabni. Kalau kemudian pada bagian yang pertama itu harus dia kedudukannya mu'rab, maka bagian yang kedua itu karena menempati kedudukan nun ya. Ya. Nun tanwin ataupun nun iwat tanwin. Sehingga dia mesti mu'rab, tidak mungkin mabni gitu. Itu pun mu'rab pada bagian yang pertama saja dan bukan bagian yang kedua. Ini telah berlalu di pembahasan awal tadi. Kalau kemudian apa adatnya itu yang mudzakkar, berarti makdudnya mu'anas. Salasun wa isruna amatan. Ya. Ila tis'in wa tis'ina nakjatan misalnya. 99 ekor kambing misalnya. Namun sebelum kita menginjak pada bagian yang ketiga, di sini kita apa bisa sedikit bisa mengetahui bahwa lafadz asar itu kalau dia itu ditarkib dengan bilangan lain, tentunya dengan bilangan lain itu bukan dengan wawu ya, bukan dengan wawu. Misalnya contoh asar wa mi'ah gitu loh, itu kan dengan wawu 10 dan 100 misalnya. Bukan seperti itu maknanya. Asar wa mi'ah itu masuknya dia termasuk tidak ditarkib, sendirian asarnya. Ya, asarnya sendirian. Nah, maka yang dimaksud di sini kalau dia dengan tarkib gitu loh, dengan tarkib itu dia sesuai kias. Coba aja kalian lihat pada yang ditarkib kan sesuai kias semua. Seperti asaro, salah sata asaro. Ini kan rojulan dengan lafadz asaro itu sama-sama mudzakkar. Arba'ata asaro rojulan. Ila tis'ata asyara rajulan. Itu pada lafaz asyara rajulan itu sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama dia mudzakkar. Ya, sama-sama mudzakkar. Juga kalau asrota gitu, asrota. Itu salasa arba'a ya, sampai pada tis'ata asrota imro'atan. Asrota sama imro'atan itu sama-sama mu'anas. Naam. Sehingga di sini sebenarnya kita sudah bisa ngambil kesimpulan pada keadaan yang ketiga itu satu bagian, tinggal tersisa satu bagian. Makanya langsung kita lanjutkan pada yang ketiga asalis ya.
Yang ketiga, malahu halatani. Ya, adat yang padanya itu berlaku dua keadaan. Wa huwal asratu. Dia adalah lafadz al-asratu. In rukibat jarat alal qiyas. Kalau dia ditarkib, ya tarkibnya tadi dengan bilangan 3 sampai 9 gitu maksudnya. Dan bukan dengan wawu atof. Bukan digandengkan dengan wawu atof. Enggak. Karena digandengkan dengan wawu atof dia menjadi sendirian nanti. Contoh misalnya ahada asara rajulan. Wasna asara rajulan. Ya, ahada asara rajulan. Kita tahu bahwasanya lafadz ahada dan isnani itu alal qiyas. Sesuai dengan qiyas. Ya, sesuai dengan qiyas. Itu berlalu pembahasan di depan gitu loh. Yang bertentangan dengan qiyas itu kan bilangan 3 sampai bilangan berapa? 9. Maka jangan saya bingung gitu loh. Kok di depan diterangkan salah satu asaro, kok di sini adalah apa? Isna asaro atau ahada asaro gitu. 11 dan 12. Karena 1 dengan 2 itu berlakunya adalah alal qiyas. Alal qiyas. Adapun 3 sampai 7, 3 sampai 9 itu berlakunya bertentangan dengan qiyas. Makanya di setelahnya itu wasala sata asyara ila tis'ata asyara. Kita tidak katakan ila tis'ati ya, ila tis'ata karena itu mabni. Ila tis'ata asyara. Nah, ini rajulan. Ya, karena asyara di situ dia berdampingan dengan apa? Ditarkib dengan tis'ah, dengan salasah, dengan khamsah, dengan arba'ah, dengan sittah, dengan sab'ah. Demikian pula kalau kemudian apa mu'anas ya, dia mu'anas, maka makdudnya juga mu'anas. Wa ihda asrota wasnata asrota wasalasa asrota ila tis'a asrota jariyatan misalnya. Di sini walaupun tidak ada, saya tambah sini jariyatan, pelayan perempuan ataupun budak perempuan. Namun wa in la khilafil qiyas. Namun kalau dia disendirikan berlaku bertentangan dengan qiyas. Asaratu rijalin, asru nisfatin. Ya. Di situ kalian lihat ada beberapa aturan yang perlu untuk ditekankan. Kalau dalam keadaan sendirian, laf asroh itu menjadi asaroh, sinya di fathah. Kalau yang mudah itu asrun, ya asrun gitu. Ini asru nisfatin gitu. Tapi kalau dalam keadaan tarkib itu sebaliknya. Ya. Dalam keadaan ditarkib sebaliknya. Justru asru menjadi asaro. Ya. Sementara asaro itu menjadi asrotu. Nah, itu nanti akan menjadi mu'rab ataupun menjadi mabni. Nah, itu sesuai dengan konteks susunannya gitu loh, atau dia berada di dalam susunan seperti apa gitu loh. Kalau pada contoh di situ wasnata asarota salasa asarota, itu bukan asarotu, itu keliru itu. Ila tis'a, ya, bukan asarota, asrota saya keliru. Ya. Ihda asrota wasnata asrota wasalasa asrota ila tis'a asrota. Naam, itu ada kesalahan cetak ya. Selesai pembahasan dari
bab adat. Sekarang kita lanjutkan bab wakaf. Bab wakaf ini mudah sekali, kita percepat saja. Yuqafu alal munawwan al marfu'i wal majrur bihat fil harakati wa tanwini. Nahwu jaa Zaid wa martu bi Zaid. Di wakaf ya pada lafadz yang ditanwin. Untuk yang di marfu, yang hukumnya rafa, yaitu dengan dhammah ya. Ya, demikian pula yang majrur, yang dijar dengan menghilangkan harokat. Maksudnya harokat dhammatain dan harokat kasrotain gitu loh. Ya. Dan juga dihilangkan tanwinnya. Contoh misalnya jaa Zaidun, itu kan marfu. Menjadi jaa Zaid, itu cara membaca wakofnya sih. Marortu bi Zaid, itu aslinya dari bi Zaidin. Ya. Makanya sering ada istilah uskun taslam. Kalau membaca kitab, sukunlah, niscaya kamu selamat. Sukunlah, ya, niscaya kamu selamat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa alal munawwan al mansubi bi ibdali tanwin alifan. Nahwu ra'aitu Zaidan, yaitu ra'aitu Zaida kan jadinya. Coba saya lihat di kitab yang lain ya, sebelum saya lanjutkan. Kemudian dilanjutkan di situ wa tubdalu wa kadzalika tubdalu nunun idzan alifan fil waqaf. Sedangkan lafadz yang ditanwin, yang dia mansub, ya, maka dia diwakafkan dengan mengganti tanwin tersebut menjadi alif. Ya, menggantikan tanwinnya menjadi alif, seperti ra'aitu Zaida, panjang itu. Zaidan ya, ra'aitu Zaida gitu. Ya. Demikian pula demikian pula halnya huruf nun lafadz idzan ya. Itu juga tubdalu, alifan dirubah, nunnya itu menjadi alif fil waqaf, menjadi idza gitu. Ya, dari ajaran idzan menjadi idza gitu. Wa kadzalika nunu taukid al khafifah. Demikian pula nun taukid yang ringan ya. Ya. Bukan yang sakilah, yang ringan. Seperti lanas fa'a, itu kan dari lanas fa'an. Ya. Itu di belakang tanwin itu dia adalah aslinya nun ya. Ya. Nun yang di fathah sebenarnya. Dia khafifah, tidak kemudian sakilah. Sehingga dibaca lanas fa'a. Juga yuktaban, itu dibaca menjadi yuktaba. Ya, yuktaba. Kadzalika warahmah bil hak, rahmatan dibaca rahmah dengan hak.
Naam. Ini sebenarnya pelajaran termasuk pelajaran yang artinya masyhur di tengah kaum muslimin ya. Makanya kemarin ada seorang dai yang ya sebenarnya kalau dikatakan dai bingung juga kita. Yang dia membaca Al-Qur'an dengan cara mentalkin ada tak marbutah, dia wakofkan itu dengan tak gitu, dengan huruf tak ya, bukan dengan huruf ha ya. Ya sebenarnya kalau orang yang belajar lanjutan memang ada sebagian qiraah yang membaca seperti itu, ada gitu loh ya. Ada sebagian qiraah itu yang baca seperti itu ya. Seperti coba saya lihat ya di seperti Nafi', Asim dan Hamzah, Ibnu Amir ya, ada 3 di situ. Nafi', Asim dan Nafi', Asim, Hamzah dan Ibnu Amir, yaitu 4 orang ahli bacaan. Itu memang ada yang baca seperti itu, dibaca dengan berhenti wakofnya itu tak gitu loh. Seperti nanti pada bagian akhir gitu loh. Seperti firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu kan rahmah di situ ditulis pakai tak maftuhah, bukan tak marbutah. Ya, dia ditulis dengan tak maftuhah, bukan tak marbutah. Di dalam rosminya penulisannya demikian. Ya. Dan memang ada ahli bacaan yang kemudian kalau berhenti itu menggunakan tak itu ada. Tapi kalau dai yang membaca kemarin itu kita yakin bukan karena itu gitu, bukan karena ranah ilmu, tapi karena memang tidak tahu gitu. Karena terbukti waktu dia membaca itu wallahu yad'una ilal jannah wal maghfirah. Ini kan aneh gitu. Wallahu yad'una. Kan artinya wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Kan demikian. Tidak mungkin ada nun, karena itu bukan apa? Dia bukan af'alul khamsah gitu loh. Bukan fi'il yang 5 gitu loh. Wah, ini kalau secara arti parah itu. Dan Allah mereka mengajak ke surga. Ini berarti Allahnya jamak gitu loh. Nah, ini rusak seperti ini gitu. Menunjukkan tidak kenal bahasa Arab. Lam taukid dibaca dengan apa? Dibaca dengan sukun, sehingga harusnya wala abdun menjadi wal abdun. Nah, kita tambah pusing lagi gitu. Ada wal abdun itu bingung. Karena kalau dibaca wal abdun itu harusnya ada alif lam. Ya, alif lam takrif kan. Tapi kok bacanya pakai nakiroh gitu loh. Pakai tanwin, wal abdun ini apa maknanya gitu loh. Benar-benar kita bingung gitu. Atau kalau kemudian karena ada wawu kemudian dimaknakan mana fi'il, yaitu fi'il amr, itu lam amr, aneh lagi gitu loh. Artinya kita kalau mau meninjau si ilmu bahasa tidak ada yang ketemu gitu loh. Nah, ini kita yang heran itu kok ya ada yang ngaji gitu loh. Banyak pengikutnya gitu loh. Diundang di TV gitu loh. Ini tuh gimana seperti ini. Kadang kalau kita mengingatkan dikira iri lah, dikira kemudian hasad, panjat sosial dan kan ya bukan masalah itu gitu. Kemungkaran itu ya kemungkaran gitu. Ya. Ini karena ndak belajar ya jadinya muncul ya. Makanya ada istilah man takallama bi ghairi fanihi atabil ajaib. Barang siapa orang yang bicara pada perkara yang bukan bidangnya mesti akan datang hal-hal yang menakjubkan gitu. Menakjubkan dalam arti itu bukan menakjubkan bikin kagum, tapi aneh gitu. Perkara yang aneh. Maka pentingnya seorang dia belajar itu di situ gitu loh. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan lagi.
Wa yuqafu alal mangkusil munawwani fi raf'i wal jar bi hadfi ya'ihi nahwu qab ya ja'a qab marartu bi qab ya. Diwakaf untuk isim yang mangkus ya, yang ditanwin ya, yang dia munawan ya. Ya, maksudnya ditanwin di situ ditanwin dengan nun iwat ya, anil huruf ya, dari huruf pada rofa dan jar. Pada rofa dan jar dengan menghilangkan ya-nya. Kan ja'a qadiyun kan hasilnya dari ja'a qadiyun menjadi ja'a qabin. Kita bahas secara nahwu saja. Karena kalau bahas secara iqlal itu nanti nunnya itu didatangkan memang langsung dipisah dengan nun di tanwin itu nun disukun kan. Nun disukun baru kemudian dilakukan iqlal pada huruf apa? Pada huruf ya-nya. Dan pada apa? Dal yang dal do yang di kasroh itu baru nanti diberlakukan apa? Iqlalnya kan. Tapi kalau secara kesimpulan kita katakan saja bahasanya qabdin itu adalah tanwin di situ tanwin dari huruf. Artinya tanwin itu dia mewakili penghilangan huruf ya. Karena dia mangkus. Ya, dia adalah isim yang mangkus. Ya, yang nakis maksudnya. Nakis itu kan huruf cacat pada bagian terakhir gitu, nakis. Ya. Sehingga menjadi qadin. Nah, itu pada rofaknya qadin, artinya dari qadiyun gitu loh. Menjadi qadin. Pada posisi majrurnya juga sama dari qadiyin, jadi qadin sama. Hanya saja kalau pada posisi apa? Posisi mansub kan menjadi qadiyan kan gitu. Dia muncul gitu. Artinya ya-nya itu tidak dihilangkan. Karena tidak berat untuk mengucapkan fathah di atas huruf ya, qadiyan gitu. Nah, maka dihilangkan ya-nya. Jadilah kemudian menjadi ja'a qab ya. Ya-nya dihilangkan. Ya. Wa marartu bi qab dengan disukun keduanya. Ya. Adapun yang di situ dibaca dengan ja'a qabi, kemudian marartu bi qabi. Ya, itu dihilangkan tanwinnya. Ini kalau dihilangkan tanwinnya ya. Kemudian sebenarnya penghilangan dari ya-nya gimana gitu kan, ya-nya itu berarti kan apakah penandaan penghilangan itu dengan tanwin dihilangkan? Nah, ini secara bacaan kaidahnya enggak, wakofnya enggak tepat. Yang benar qab. Makanya di dalam kitab Kawakib itu dibaca dengan biiskanihima, dengan disukun keduanya, atau bisukunihima, dengan disukun keduanya. Coba saya lihat ya. Nah, di kitab Kawakib itu dengan sukun keduanya. Iya, biiskan. Nah, dengan disukun keduanya. Kemudian wayajuzu isbatuha, dan boleh untuk kemudian ditetapkan. Artinya ditetapkan apa? Ditetapkan ya-nya sehingga menjadi apa? Ya. Ja'a qabi kan gitu. Ja'a qabi. Qabi panjang. Atau marartu bi qabi gitu. Itu kalau ditetapkan. Wa yuqafu fi nasbi bi ibdali tanwin alifan. Diwaqaf di dalam nasabnya ya, dengan merubah tanwin itu menjadi alif. Contohnya ra'aitu qadiyan. Ra'aitu qadiyan itu pelajaran yang sudah berlalu, enggak usah. Wa in kana ghairu munawan fal afsah fi raf'i wal jar al waqafu alaihi bi isbatil ya. Nahwu ja'al qadi. Apabila tidak ditanwin, maka yang lebih fasih di dalam rafa dan jar rafa dan jar itu dengan waqaf padanya dengan menetapkan ya, sehingga ja'al qadi wa marartu bil qadi gitu ditetapkan. Ya, kalau tidak ditanwin.
Wa yazuzu hadfuha. Namun boleh pula untuk menghilangkan dari ya-nya menjadi ja'al qabdi, kemudian marratu bil qabdi. Namun wa in kana mangsuban fal isbatu la ghaira. Adapun kalau kemudian dinasab maka menetapkan huruf ya dan tidak ada yang selainnya. Karena itu kemudian fathahnya menjadi fathah dhahirah. Ya, menjadi fathah dhahirah. Kemudian wa idza rufi'at wa idza buqifa ala ma fihi ta'u tasnis fa in kanat sakinatan lam tughayyar nahwu qamat. Apabila diwaqaf di atas apa yang ada padanya itu tak taknis ya, asakinah, maka fa in kanat ya, tak taknis apabila dia adalah sakinah bersukun tidak berubah. Qamat ya sama qamat. Ya, itu tak taknis asakinah. Tak taknis itu dia alamat saja ya. Alamat yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah ghaibah. Ya. Atau manakala kemudian dirubah menjadi dhahirah, ya fa'ilnya itu adalah muannas. Ya. Wa in kanat mutaharrikatan fa in kanat fi jam'i nahwu muslimatu fal ashah al waqfu bitai wa ba'dhum yaqifu bilha. Apabila ya keberadaannya itu dia berharokat, tak tersebut dia berharokat. Artinya tak berharokat biasanya pada apa? Pada isim. Maka apabila dia berada dalam jamak, misalnya contohnya al-muslimatu, maka yang lebih fasih waqaf dengan tak dan sebagian itu dengan hak. Sehingga bacanya al-muslimat ya, taknya dia. Tapi ada yang baca al-muslimah pakai hak. Tapi panjang teman. Tetap panjang, pada memnya dipanjangkan dengan alif. Wa in kanat fi mufradin fal aswa al-waqfu bil hak. Apabila keberadaannya tersebut yaitu taknis tersebut itu mufrad ya, maka yang lebih fasih adalah diwaqaf dengan hak. Contohnya misalnya rahmatun menjadi rahmah. Syajarah itu asalnya dari sajaratun. Wa ba'dhum yaqifu bitai, sebagian dari mereka ya, tadi telah disinggung seperti Nafi', kemudian Hamzah, kemudian yang lainnya dari kalangan ulama ahli qiraah. Waqad qara'a bihi ba'du sab'ah bi qaulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Sebagian itu mewakafkan dengan tak ya. Pada rahmat, kepada sajarah di situ itu dengan tak. Dan sungguh sebagian dari qiraah yang 7 itu telah membaca dengannya ya. Ini karena apa yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmah di situ kan harusnya tak marbutah. Ya. Tetapi di situ dengan tak maftuhah gitu loh. Ya. Artinya hukum-hukum yang lainnya nanti kemudian diwakafkan di atas seperti pada hukum ini, yaitu dengan tak maftuhah dan tidak dengan tak marbutah yang kemudian diwakaf dengan hak. Makanya yang dai mengucapkan dengan tak itu ya ada ranah di sini, tapi kan bukan karena ilmu gitu. Ya, mungkin karena sangka-sangka. Banyak kan karena sangka-sangka. Ya. Karena orang berkata itu yang satu tepat bertepatan dengan yang satu itu karena ilmu kemudian bertepatan dengan ilmu, yang lain itu sangka-sangka, itu beda gitu loh. Makanya kalau kita misalnya ijtihad perkara besar, sementara kita belum punya ilmu tentangnya gitu loh, ya kita teranggap salah, teranggap dosa gitu loh. Kalau itu ijtihad untuk orang lain, itu teranggap dosa gitu, karena kita belum punya ilmu gitu. Tapi kalau ulama salah gitu, tersalah di dalam ijtihadnya diikuti, itu dia nggak dosa gitu, tapi dapat pahala 1 gitu. Karena yang membangun dia berijtihad ilmu. Nah, kalau misalnya orang belum punya ilmu, yang membangun ijtihadnya apa? Sangka-sangka. Ya, makanya diterangkan man fasaral Qur'an bi ra'yihi. Ya, tsumma asab. Fahuwa akhta.
au khati. Ya. Barang siapa yang dia menafsirkan Al-Quran itu dengan pikirannya, kemudian tepat mengenai kebenaran atau pas dengan tafsirnya gitu. Dia dengan pikirannya, tidak dengan wahyu, tidak dengan dalil-dalil, tidak dengan dia belajar, kemudian pas menafsirkan kebetulan benar gitu. Itu pun dia salah. Bahwa akhta, dia telah tersalah atau khati. Dia orang yang berbuat kesalahan. Ya. Makanya kalau orang itu belum punya bekal ya jangan berbicara lah. Ya. Silahkan kalau seorang ahli apa saja gitu. Misalnya dia ahli ilmu apa ya, ilmu bangunan, ilmu kimia, silahkan bicara ilmu kimia. Kedokteran seperti saat ini corona ya, ahli virologi. Jangan orang ahli kesehatan ngomong gitu, nggak nyambung gitu. Ahli kesehatan ada ranah ilmunya sendiri. Walaupun kadang sebagian ada gitu. Tapi secara khusus ya yang layak bicara ahli virologi gitu. Karena memang mempelajari tentang masalah virus gitu. Dan ini berkaitan dengan virus gitu. Ya. Makanya masing-masing ilmu itu kan ada funnya ya, ada istilahnya, cabang ilmunya. Ya, sehingga seorang manakala dia berbicara ya dia hendaknya diketahui pernah belajar gitu loh. Belajar ya. Jangan belum pernah belajar gitu loh ya. Wallahu taala alam. Ini saja selesai pembahasan dari kitab ini. Di bagian akhir beliau kemudian menutup dengan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Atau kalau di beberapa matan coba saya lihat, kalau di matan ini ada solawatnya ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasalam. Ya, ingat wasalam bukan wasalim ya. Karena dia doanya itu dengan apa? Dengan fi'il madhi. Kalau pakai wasalim harusnya wasalli gitu loh. Ya. Ya. Selesai pembahasan dari kitab Mutamimah ini. Ya, alhamdulillah ini ya, termasuk apa istilahnya yang patut untuk disyukuri ya. Karena pembahasan kayak kitab-kitab seperti ini ya dipelajari cuma di pondok-pondok pesantren. Ya. Mempelajari kitab seperti ini kadang orang itu sudah merasa jengah dulu gitu ya. Banyak dari kalangan para penuntut ilmu itu sebagaimana cerita kepada kami ya, setiap kali mendengar itu langsung perasaannya perasaan berat itu loh. Kitab Mutamimah al-Jurumiyah ini perasaannya langsung perasaan berat itu ya. Pengennya itu belajar itu pakai kitab-kitab yang sederhana, pengennya instan kemudian langsung bisa gitu loh. Nah ini, nah, biasanya kalau belajar seperti itu, nanti dia belajar usul fikih baru merasakan bundetnya gitu loh. Atau dia belajar kitab-kitab yang di situ ada syarah yang sedikit agak panjang, itu baru dia akan merasakan capek. Tapi kalau seorang dia belajar misalnya kayak kitab seperti ini gitu, dengan sedikit dirinci gitu, itu kita akan merasakan kenikmatan gitu. Mungkin bagi teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan kalian mengalaminya gitu loh. Kalau yang pernah pengalaman kami dapat dari guru-guru kami itu sering ya, kita kalau mutolaah dari satu kitab ke kitab lain, ngaji dengan satu kitab ke kitab lain, kadang kita menemui sesuatu yang buntu gitu, walaupun sudah dibacakan guru gitu.
Tapi seiring berjalannya waktu kemudian kita itu buka lagi gitu loh. Murojaah kitab yang dahulu sudah, karena sekarang murojaah kitab yang lain, kemudian suatu saat buka kitab yang dulu kita pelajari, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda. Oh ternyata kemudian lebih mudah paham. Atau kemudian seorang dia duduk di majelis ustadz lain, di majelis guru yang lain, dia kemudian akan menemukan, oh ini demikian. Dia kemudian akan merasakan kepahaman gitu. Makanya tidak ada ruginya seorang belajar gitu. Ya, tidak ada ruginya seorang yang belajar. Dulu sebagian dari guru kami, ya saya masih ingat pada waktu menyelesaikan kitab Ushulus Shalasah dulu. Ini sambil waktu itu belajar bahasa Arab. Kemudian suatu saat kami diminta untuk mengajari teman-teman yang lain sesama dari murid beliau gitu loh, untuk di murojaah gitu loh. Ya, beberapa kali kami menyampaikan bahasanya saya belum paham gitu. Intinya saya belum paham gitu. Kadang bahasanya masih agak bingung begini. Tapi dia menekankan insya Allah bisa. Beliau mengatakan berulang kali, beliau katakan seperti itu, insya Allah bisa gitu. Dan beliau ternyata sudah punya pertimbangan mengatakan demikian, sudah punya pandangan-pandangan setelah sebelumnya dalam belajar di tes dan lain sebagainya gitu. Ya. Itu dari awal waktu kami dahulu istilahnya murojaah bersama dengan teman-teman yang takhusus lainnya di hadapan seorang guru. Ya. Seperti itu. Dan ada beberapa nasihat-nasihat dari guru-guru kami. Ini yang kami dapatkan setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, bahkan ada yang setelah 23 tahun. Setelah 23 tahun itu dibukakan gitu, dibukakan apa yang beliau katakan dulu itu benar-benar terjadi gitu. Waktu itu pada waktu kami mendengar itu seolah-olah kami nggak percaya gitu. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ingatan kepada kami sehingga kami bisa bersyukur dengan guru-guru kami. Coba kalau misalnya tidak ingat, biasanya orang akan menyombongkan diri seolah-olah dia bisa sendiri gitu. Ini bahaya. Tapi dengan ingat, oh ternyata dulu guru pernah menasihati seperti ini, ustadz telah menasihati seperti ini, itu faedahnya besar sekali. Nah, ya. Selesai dan kita tinggal menyelesaikan dari kitab Al-Kafi fi ilmi Sharf. Tentang kitab Al-Kafi fi ilmi Sharf ini akan saya selesaikan di grup pada hari, karena kalau hari ini kan tidak mencapai, supaya waktunya langsung sekaligus selesai, itu insya Allah pada besok malam ya. Jadi mungkin sekitar jam 8 kalau tidak salah, atau ya sekitar jam setengah 8 atau jam 8 ini akan saya selesaikan. Bagi yang belum punya kesempatan bisa dilihat di Facebook bagian grup. Tentunya kalian kan ikut grup tentang masalah ini, yaitu materi ini. Dan besok untuk tes ya, pekan depan kan kita tesnya 2 itu. Tesnya itu ada nahwu dan ada sorof. Nanti yang akan memberitahukan teknisnya pengurus ya, Ilham ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.